Oke, kita langsung masuk aja ke greenhouse Paledang Agrikultur. Assalamualaikum, Kang Ginanjar. Wah, nih lagi sibuk nih. Wah, nih petani mudanya ganteng. Ya. Waalaikumsalam, mangga, silakan. Ya, punten ya ngawago ya, aduh. Mangga. Nah, kumah ada Bang, Kang? Alhamdulillah. Aduh. Perkenalkan, ini namanya Kang Ginanjar, petani muda dari Paledang, Sukabumi. Beliau ini adalah petani yang baru merintis beberapa waktu yang lalu. Tepatnya berapa lama, Kang? Ini dari awal 2018 baru mulai itu. 2019 kemarin. Saya tuh kenal beliau itu di media sosial Facebook. Beliau yang ngontek duluan, suka beli pupuk, nutrisi dan sebagainya. Pada akhirnya kita temenan dan saya kaget juga ketika diundang ke tempatnya ini. Dia itu niat banget bikin greenhouse gitu, bikin tanaman hidroponik, budidaya hidroponik langsung ke yang paling levelnya itu paling susah yaitu melon. Aduh, saya mah give up, Kang tuh. Sahabat, ini nanti kita review sejenak juga untuk pengambilan gambarnya. Kalau sekarang mah mungkin kita ini aja, Kang, ngobrol-ngobrol dikit ya. Mangga. Jadi Paledang Agrikultur ya, Kang, ya. Brand kebunnya itu. Nah, jadi kalau nanti ke sahabat yang ingin berkunjung ke Paledang Agrikultur, minta izin dulu ke beliau. Nanti nomor WhatsApp atau misalkan nanti kepoin medsosnya, nanti saya di bawah ini di deskripsinya nanti dilampirkan ya. Jadi sekarang lagi nanam melon eksklusif ya, Kang? Ya, yang saya tanam sekarang jenis golden melon. Yang pertama melon Kirani dari Tunas Agro, yang kedua melon Kinanti juga dari Tunas Agro. Terus ini yang baru saya semai. Ada camoy juga, melon Korea. Melon Korea ya, Kang? Itu buat yang lahan sebelah sana yang belum. Oh, yang lagi kosong. Nanti kita lihat-lihat ke sana ya, sahabat. Ya. Nah, jadi melon yang ditanam oleh Kang Ginanjar ini adalah melon-melon eksklusif. Waduh, kalau kalian nggak siap lahir batin, siap finansial dan siap mental, itu nanam melon seperti ini sport jantung gitu. Yang saya alami begitu, Kang, dulu ya. Kalau saya sih dulu pernah nanam palingan ya dari Sakata ya, Glamor yang agak-agak aman lah. Meskipun itu juga agak sport jantung kalau udah musim hujan itu. Hama yang paling atau penyakit yang paling ditakuti itu kan jamur ya, Kang, jamur. Ya, di permelonan itu, terutama di embun tepung ya, embun tepung, terus apalagi embun palsu kalau nggak salah, apa tuh? Banyak sih kalau misalkan kemarin musim penghujan, jamur-jamur justru lebih rawan daripada hama. Kalau di dalam greenhouse hama, insya Allah bisa tertangani lah gitu ya, minimal lah. Minimal. Kalau virus terutama musim hujan, meskipun kita dalam greenhouse tetap harus kita pelihara, penyemprotan harus rutin juga pakai fungisida dan segala rupa. Yang pertama itu sih kendalanya kalau musim hujan di virus agak sulit lah, gitu. Sulit ya, tuh. Jadi tips dari praktisi langsung petani milenial dan permelonan eksklusif dari Kang Ginanjar itu adalah menangani spora jamur, virus dan bakteri di musim penghujan itu cukup masif, sahabat, serangannya itu. Dan merunut ke pengalaman saya juga dulu gitu sih, Kang. Kalau musim hujan itu siap-siap aja fungisida, siap-siap aja bakterisida gitu kan. Memang yang harus diperlukan itu. Dan itu penanganannya tidak mesti harus rutin gitu. Tidak sekali-kali kita nyemprot aja gitu, karena pertumbuhan spora jamur dan bakteri itu hitungannya hitungan detik, sahabat. Nggak bisa dinanti-nanti. Kalau semprotannya kurang tepat waktunya, nanti malah nyebar ke yang lain gitu. Kemarin itu merunut kabar di media sosial, Akang pun dapat cobaan ya dulu. Kemarin Desember kemarin musim angin gelebug ya, angin gelebug. Badai gede. Saya yang sebelah sana tuh atapnya rusak total. Jadi waktu itu 2 minggu sebelum panen, buah udah gede-gede, tinggal 2 mingguan lagi. 2 mingguan lagi, tinggal masa pemanisan. Greenhouse yang belah sana atapnya
hancur kena angin. Jadi Iya. beberapa hari kemudian langsung si buah-buahnya, pohonnya, kalau buah masih utuh, cuman karena terus diguyur hujan, rasa jadi hambar. Jadi hambar, sahabat. Jadi begitulah tantangan bercocok tanam melon itu. Yang pertama sport jantung, mental harus siap, dan lagi faktor X yang kita nggak ketahui pasti terjadi gitu. Termasuk itu. badai yang besar itu. Saya juga di rumah Kang, greenhouse di atap rumah juga plastiknya pada terbang. Jadi itulah seninya bertani itu. Oh iya, ngomong-ngomong dulu Kang Ginanjar ini kerja kantoran ya dulu ya. Kerja kantoran tuh. Sebelumnya saya di perusahaan keuangan swasta di Sukabumi. Akhir 2020 kemarin, Agustus 2020 saya memutuskan resign. Buat resign. Wah, buat hebat. Di budidaya melon hidroponik. Wih, ini inspiring banget ya sahabat. Jadi teman-teman milenial yang memang mau niat menjadi petani itu seperti Kang Ginanjar ini, melestarikan profesi petani. Karena semakin sini untuk generasi milenial ini cukup rendah ininya ya Kang Ginanjar, minat untuk bertaninya. Makanya kita harus motivasi teman-teman anak muda milenial yang memang di bertani itu kita paradigmanya rubah gitu, bahwa bertani itu bisa keren nih, kayak Kang Ginanjar ini nih udah ganteng petani milenial melon lagi. Aduh, itu saya udah geleng-geleng waktu pertama kali. Waduh, langsung main melon. Ternyata memang beliau ini sedikit orang yang pengen ada tantangan katanya. Emang di melon itu tuh nanti kita review ya. Sambil ini aja sih, kalau sekarang di ini aja tag gambarnya nanti sama saya terpisah. Melon eksklusif itu tantangannya melebihi melon-melon yang seperti halnya di outdoor ya, di tanpa greenhouse gitu penanganannya itu. Penanganannya soalnya kalau melon-melon eksklusif bukan kebanyakan sih, hampir semua melon-melon eksklusif dia gen benihnya belum tahan virus. Jadi belum tahan virus pasti. Jadi penanganannya harus lebih ekstra. Nah, gitu. Begitulah. Jadi genetik si benihnya ini genetiknya belum sempurna betul oleh para agronomi yang dari perusahaan benihnya. Makanya masih dilakukan riset, breeding, silang dan sebagainya, itu urusan mereka para ilmuwan dari bidang benih. Kalau kita petani yang penting benihnya itu tahan, murah, dan bisa menghasilkan panen yang diharapkan ya Kang ya. Kalau petani mah cukup gitu aja. Perhitungannya cukup sederhana dan pemikirannya cukup sederhana. Kadangkala Kang kalau di melon juga banyak yang memberikan saran masukan berupa literatur atau jurnal-jurnal yang mereka sudah teliti menurut pengalaman gitu. Jadi kalau di Akang ini tips dan trik untuk menanam melon itu dari awal sampai panen aja, pengalaman Akang aja, nggak usah pemikiran atau pengalaman dengan ekspertis yang udah senior gitu. Tips-triknya aja Kang. Tipsnya yang pertama, kalau saya sih lingkungan harus bersih. Oh, steril ya? Steril dari pertama nyemai sampai misalkan kita nanti akhir panen, pasca panen, pra panen, kita harus bersih. Iya. Itu yang pertama. Saya dilihat tuh sahabat ada sapu ini buat sapu-sapu di greenhouse-nya juga. Yang pertama kebersihan, karena kebersihan internal sama eksternal greenhouse. Iya. Nah, internal greenhouse udah tentu harus bersih. Iya. Eksternal lingkungan juga harus bersih, karena virus atau jamur itu bukan berasal dari dalam. Kebanyakan kan kita kadang dibawa dari orangnya juga. Nah, itu saya juga dibawa dari luar, masuk ke sini juga agak wanti-wanti dan sport jantung, khawatirnya membawa virus spora apa gitu. Makanya tadi minta izin dulu, paling nanti kalau untuk tag gambar saya buka alas kaki aja sih ya. Saya juga punya etika lah, kalau di greenhouse yang steril itu nggak boleh sembarangan, teman-teman. Harusnya emang ada ruangan sterilisasi gitu, untuk kayak kandang ayam gitu disemprot. Karena yang benar-benar profesional greenhouse-nya itu kan memang kedap ya ininya. Kedap. Ada kebetulan saya belum bikin juga, kedepannya mau bikin ruang sterilisasi buat juga, masuk keluar ya. Terus tadi tipsnya yang kedua, telaten dalam arti emang budidaya hidroponik itu kebanyakan berpikirnya mudah, emang mudah, tapi harus telaten. Misalkan penanaman melon usia misalkan 2 minggu, rajin pelilitan, terus usia mulai sebulan mulai polinasi juga. Kita kan dalam greenhouse nggak ada
nggak ada lebah, nggak ada serangga, kita harus polinasi manual satu-satu. Itu harus telaten. Yang kedua, yang ketiga, apa ya? Yang ketiga harus telaten, apalagi harus penuh dengan sepenuh hati. Harus sepenuh hati karena iya misalnya bener, kalau misalkan kitanya stres masuk ke sini nanti malah tambah stres. Betul, sahabat. Jadi kadangkala saya juga merasakan waktu pengalaman dulu memelihara melon atau menanam melon itu harus dengan sepenuh hati, itu betul. Jadi kadangkala kalau kita ajak ngobrol, terus kita ajak elus-elus gitu, tanaman melon pun akan merespon ya dengan bahasanya sendiri, dengan responnya sendiri gitu. Kalau saya pernah lihat channel orang Jepang juga sama ya. Jadi kalau di Jepang itu ada treatment di mana si melonnya itu dipijit, Kang. Dipijit, dipakai sapu tangan itu, sarung tangan gitu kan, terus dibungkusin lagi koran atau penutup naungannya itu tudungnya gitu. Nah mungkin kedepannya kita juga harus coba ya, harus coba gitu untuk menghasilkan melon yang ini, di samping kita treatment pakai obat-obatan, pakai fungisida, pestisida dan sebagainya. Karena melon itu sangat rentan terhadap serangan-serangan hama, penyakit, bakteri dan sebagainya, sahabat. Jadi kalau mau nanam melon, yang pertama mental dulu deh, mental dulu. Jadi jangan langsung sekaligus jeger segede gini nih, seperti Kang Ginanjar. Wah, kalau belum siap mental jangan deh. Saya juga ada beberapa benih, ya udah deh Kang Ginanjar aja yang nanam. Alhamdulillah tadi juga dikasih benih sama giveaway, souvenir. Jadi rencananya saya kan mau nanam melon dulu. Kalau teman-teman yang udah ngikutin Sukaponik di Instagram, di Facebook, saya tuh udah persiapan lahan melon, tapi ternyata nggak cocok gitu. Jadi udah terlanjur beli benih banyak ya Kang. Jadi saya kasihin untuk yang fokus ke melon gitu, dan nanti hasilnya bisa saya silaturahmi lagi untuk di tag dokumentasi video gitu. Jadi nanti Akangnya juga punya data dokumentasi gitu kan, saya juga nanti dapat data dokumentasi gitu. Oke sahabat, jadi terakhir Kang, kira-kira Kang, kalau misalkan budget nih dengan ukuran lahan yang Akang tanami gitu kan, gambaran umum deh, nggak usah detail, dengan ukuran lahan segini, budgetnya segini, estimasi pendapatan per panennya segitu gitu. Kalau hitungan petani sih nggak usah detail, yang penting menguntungkan. Benar. Hitungan kasar aja. Kasarnya, saya juga sering hitungan kasar dah. Kalau detail-detail mah nggak ini terlalu. Ini luas tanahnya sih kurang lebih lah 400 meter persegi. Ya. Yang kepakainya nggak semuanya. Untuk budget awal mungkin sampai panen pertama ya, greenhouse sama instalasi sama nutrisi. Untuk panen pertama itu kira-kira habis 80 sampai 90 juta. Untuk investasi keseluruhan. Ya, itu dari greenhouse include ya. Pokoknya sampai panen pertama aja semua gitu. Jadi kalau ringkasan atau rangkuman biaya investasi, operasional, dan budgeting lain-lainnya dirangkum sekitar 80 juta tuh teman-teman, untuk melon dengan greenhouse eksklusif seperti ini ya. Kalau pakai bambu beda lagi nanti RAB-nya gitu. Nah, paling kalau untuk perpanennya estimasi perkiraan aja sih, meskipun ini belum sesuai harapan Akang ya. Gitu, karena ujian cobaan mendatang. Target sih dari satu greenhouse ini target panen itu 1,5 ton target 1,5 ton dengan omset untuk hitungan awal sih mungkin 35 sampai 40. Berarti 3 bulan lah ya. Ya 2,5 bulan. 2,5 bulan. Jadi target panen sih 1 tahun 5 kali, cuman banyak kendala. Paling tercapai cuma 4 kali. 4 kali ya nggak apa-apa. Yang penting kan masih bisa dipakai ya, inventaris yang sudah dibangun, infrastrukturnya, dan ini penyusutannya juga lama banget Kang. Ini ya, saya prediksikan juga pasti lama, nggak kayak bambu gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi udah bisa balik modal di tahun keberapa ya? Di tahun kedua tadi berapa? Di tahun pertama sih balik modal udah. Kalau misalkan hasil panennya tertarget, kena target ya maksimal. Jadi tahun pertama aja hidroponik melon dengan kisaran 80-an itu udah bisa balik modal BEP.
termasuk saya pernah mengulas juga Kang tentang budidaya kangkung hidroponik yang kemarin pernah diulas. Saya juga sekitaran 11 bulan udah BEP dengan budgeting saya nggak sebesar ini ya Kang, paling sekitar 10 jutaan kemarin tuh. Karena kita memakainya cuman paralon gitu kan, dan yang paling penting itu kita kan nggak pakai obat-obatan. Nah kalau di melon itu biaya variabel yang paling tingginya itu dari treatmentnya, sahabat. Banyak juga fungisida, pestisida, bakterisida, pokoknya banyak banget. Dan juga perintil-perintilannya semacam kayak unsur hara mikronya juga itu harus kita perhitungkan juga gitu. Karena dari bobot, kemanisan, tekstur, pokoknya banyak banget deh. Melon, cabe, udah itu. Kalau di hidroponik, paprika tuh, paprika, melon, udah jadi hidroponik itu paling levelnya paling tinggi gitu untuk budidayanya. Jadi mungkin itu aja ya Kang Ginanjar untuk interview langsung dari kebun Paledang Agrikultur. Mudah-mudahan sahabat sukaponik yang menyaksikan bisa terinspirasi oleh Kang Ginanjar, sahabat saya dari Paledang Agrikultur, tepatnya di Sukabumi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau langsung belajar, nanti bisa kontak aja via WhatsApp di link deskripsi, nanti saya lampirkan. Dan juga kalau mau kepo-kepoin Facebooknya atau Instagramnya, nanti saya di link deskripsi juga, biar nanti enak langsung terkoneksiin. Oke, jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih Kang Ginanjar atas waktu dan berbagi pengalamannya, meskipun singkat ini sangat berharga banget buat teman-teman yang menyaksikan ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kalian terhibur dan memberikan banyak manfaat mungkin di video kali ini ya. Saya juga banyak belajar dari Kang Ginanjar, lebih termotivasi lagi, lebih inspirasinya lebih menggugah saya lagi untuk menggali dunia pertanian yang tadinya itu udah down gitu Kang. Dan sekarang ketemu orang luar biasa, saya semangat lagi untuk istilahnya mempublikasikan ke khalayak umum. Oke, keep, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia. Oke sahabat, di video terakhir ini saya akan mengulas review juga kebun milik Kang Ginanjar di Paledang Agrikultur. Nah di sini kebun melonnya ini yang digunakan adalah sistem vertigasi atau drip irigasi tetes. Kalau bahasa Inggrisnya itu drip irrigation. Nah jadi sahabat bisa lihat di sini polybag-polybagnya itu tersusun rapih dan sudah di set up dengan tetesan dari drip. Nah ini sahabat bisa lihat setiap polybag itu memiliki satu drip untuk pengatur tetesan airnya. Nih bisa dilihat di sini sahabat, seperti itu. Nah ini tetesan airnya diatur oleh timer, mesin timer yang terhubung dengan pompa airnya. Nah itu satu hari menurut kabar dari Kang Ginanjar, tanamannya ini diserami 5 kali sehari dengan 1 kali pemberian nutrisi dan airnya itu 200 ml per setiap nyala pompanya. Jadi misal di settingnya itu dari jam 8, terus nyala lagi jam 10, nyala lagi jam 1, dan seterusnya. Jadi di setting 5 kali sehari. Nah di sini umur melon yang Kang Ginanjar tanam ini sekitaran 18 hari ya sahabat. Dan ini lahan untuk melon dari persemaian yang kita lihat tadi, untuk melon Korea atau chamoy dan melon kinanti juga. Ini polybag yang akan dipersiapkan. Jadi itu sahabat, semoga bermanfaat dan terus semangat bercocok tanam atau bertani hidroponiknya. Ya, itulah. Ini kebun dari Paledang Agrikultur milik petani muda milenial Kang Ginanjar. Keep, move, grow, and share. Maju terus pertanian Indonesia.